Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Coba deh, lo tarik napas bentar, terus lo bayangin lo lagi mainin drone, terbang santai di atas kawasan padat penduduk di Jakarta, atau geser dikit ke pinggiran Surabaya, atau Bandung deh. Apa sih yang lo lihat di bawah sana? Cuma atap sengkaratan sama kabel listrik yang semrawut kayak benang kusut? Salah besar, bos. Kalau mata lo lebih jeli, coba lo zoom in dikit ke celah-celah gang sempit itu atau ke deretan ruko 2 lantai yang cat temboknya udah mulai buluk. Ada satu pemandangan yang seragam banget, kayak lagi upacara bendera. Itu loh pelang neon warna-warni yang nyala genit. Ada biru, pink, hijau stabilo. Tulisannya juga kayak janjian, Express Laundry, Wash, Clean, atau yang paling klasik laundry kiloan 24 jam. Jarak antar toko itu loh, astaga, cuma 5 meter doang. Kadang malah beneran nempel tembok, tetanggaan kayak mau bikin boyband. Kalau lo jalan di situ, hidung lo bakal diserbu sama bau pewangi pakaian yang menyengat banget, nusuk hidung, tapi ironisnya kecampur sama aroma sedap selokan mampet plus asap knalpot motor matic. Dulu sih, mungkin sekitar 5 tahun lalu, pemandangan kayak gini tuh dibilang tanda kemakmuran ekonomi mikro. Katanya sih, tanda UMKM kita lagi bangkit, lagi jaya-jayanya. Tapi hari ini, pas kita napak di awal tahun 2026, pemandangan geng laundry yang sesak napas ini bukan lagi simbol peluang cuan. Sorry to say, ini tuh visualisasi nyata dari bencana keuangan yang geraknya pelan tapi pasti. Ini tuh, kalau boleh gue lebay dikit, udah kayak zona perang. Gue masih ingat banget, nempel di kepala gue, gimana manisnya omongan para franchise broker sama influencer keuangan di TikTok pas tahun 2023 atau 2024 kemarin. Kata-katanya itu loh, gula banget. Passive income boss, mesin uang otomatis. Tagline-nya selalu, biarkan mesin bekerja, Anda liburan santai ke Bali sambil nyeruput kelapa muda. Mereka kowar-kowar kalau bisnis laundry itu bisnis anti krisis, soalnya katanya semua manusia butuh baju bersih kan. Mereka bilang ini jalan pintas buat lo yang mau pensiun dini dan kaya raya. Dan lo, atau mungkin bokap nyokap lo, atau tetangga lo yang baru aja kena PHK dan megang duit pesangon. Percaya aja tuh mentah-mentah. Kalian telan bulat-bulat mimpi itu. Kalian rela cairin tabungan, naruh ratusan juta buat beli mesin cuci canggih yang tombolnya banyak banget. Terus sewa ruko yang harganya juga nggak santai. Tapi sekarang yuk kita ngomong jujur-jujuran aja, nggak usah jaim. Berapa banyak sih dari lo yang beneran ngerasain nikmatnya passive income itu? Atau jangan-jangan realitanya kebalik, lo malah jadi budak mesin cuci lo sendiri? Tiap hari jantung lo deg-degan ngecek CCTV lewat HP. Tiap minggu kepala lo mau pecah mikirin maintenance mesin yang spare partnya harganya makin gila gara-gara kurs rupiah lagi nggak ada obat. Belum lagi drama karyawan yang keluar masuk seenak jidat kayak pintu tol. Gue ngomong gini bukan asal jeplak ya. Mari kita bedah datanya dan gue peringatin dari sekarang, data ini bakal bikin lo duduknya nggak nyaman. Kementerian Koperasi dan UMKM collab bareng sama BPS baru aja ngerilis laporan evaluasi UMKM tahun 2025 kemarin. Dan ada satu angka yang bikin bulu kuduk gue merinding pas bacanya. Rasio churn rate atau bahasa gampangnya tingkat kematian usaha di sektor jasa binatu alias laundry itu nyentuh angka keramat 40%. Lo paham nggak seberapa ngerinya angka ini? Coba lo bayangin. Ada 10 ruko laundry baru yang buka di komplek lo awal tahun lalu dengan penuh harapan. Nah, di akhir tahun 4 dari 10 ruko itu udah wassalam. Tutup, gulung tikar. Mesin-mesin mahalnya dijual kiloan atau dilelang murah meriah di marketplace. 40%? Teman-teman, itu bukan lagi seleksi alam namanya, itu mah pembantaian massal. Ini rekor terburuk dalam 1 dekade terakhir loh. Kenapa bisa setinggi langit gitu angkanya? Ya karena pasarnya udah jenuh bos. Supply-nya meledak kayak popcorn, tapi demand-nya, nah ini biang keroknya. Kita masuk ke data kedua yang bakal jadi paku terakhir di peti mati bisnis laundry lo. Coba kita tengok indeks keyakinan konsumen atau IKK yang dirilis Bank Indonesia bulan Januari 2026 ini. Angkanya terkoreksi tajam ke bawah, nyungsep, artinya apa? Orang Indonesia lagi pesimis bos. Orang Indonesia lagi mode hemat, lagi nahan duit sekuat tenaga. Daya beli kelas menengah yang notabene adalah target pasar utama laundry kiloan lo, itu lagi hancur-hancurnya, lagi babak belur. Gini deh logikanya, simpel aja. Ketika harga beras dan telur naik, ketika biaya sekolah anak makin gila, dan gaji lo segitu-gitu aja alias nggak nambah, pos pengeluaran mana yang pertama kali bakal dicoret sama ibu rumah tangga atau anak kos? Apakah makan? Ya nggak mungkin lah, mati dong. Apakah bayar listrik? Nggak bisa juga, nanti gelap.
Yang dicoret pertama kali ya, jelas jasa laundry. Mereka bakal balik ke setelan pabrik, nyuci sendiri. Beli sabun colek 1.000 perak di warung, kucek sendiri di kamar mandi sambil dengerin lagu galau. Itu realita pahitnya. Jadi, ketika lo masih sibuk perang harga, nurunin harga cuci komplit dari 7.000 jadi 5.000 per kilo demi ngalahin kompetitor di sebelah ruko lo sebenarnya lagi gali kuburan lo sendiri. Lo nurunin margin profit sampai ke titik darah penghabisan, sementara biaya operasional lo, listrik, air, deterjen, semuanya naik gila-gilaan di tahun 2026 ini. Ini ironis, sumpah ironis banget. Dulu laundry dianggap sebagai investasi aman, primadona lah pokoknya. Sekarang laundry jadi kuburan tabungan pensiunan. Berapa banyak bapak-bapak usia 50 komaan yang uang pesangon hasil kerja puluhan tahun habis ludes buat beli paket franchise laundry abal-abal. Mereka berharap masa tua tenang, ongkang-ongkang kaki, malah dapat stres berkepanjangan dikejar target setoran yang enggak pernah nutup BEP. Mesin-mesin yang harusnya jadi aset produktif pencetak duit, sekarang cuma jadi besi tua yang menuhin garasi, nilainya turun terus tiap hari kayak harga gorengan dingin. Kita harus berhenti membohongi diri sendiri, guys. Kita harus berhenti dengerin motivator bisnis yang masih aja jualan seminar kaya raya dari laundry di tahun 2026 ini. Mereka itu cuma jualan ludah di atas penderitaan lo. Bisnis laundry dalam format yang kita kenal selama 5 tahun terakhir, model bisnis yang ngandelin perang harga dan lokasi yang dempet-dempetan itu udah mati. Game over. Gue nggak bilang bisnis laundry bakal punah total kayak dinosaurus, enggak. Orang tetap butuh baju bersih. Tapi laundry bubble, gelembung ekonomi di sektor laundry yang ditiup kenceng banget sama janji manis passive income dan kemudahan franchise, itu sudah pecah. Meletus balon hijau style. Dan suara letusannya adalah suara rolling door ruko lo yang ditutup selamanya karena lo udah nggak kuat bayar sewa. Jadi, kalau lo sekarang lagi ngerasa bisnis laundry lo seret banget kayak keran air mampet, kalau lo ngerasa omzet lo terjun bebas padahal lo udah promo gila-gilaan bakar duit di Instagram Ads, lo nggak sendirian. Itu bukan salah lo doang, itu adalah koreksi pasar yang brutal banget. Pertanyaannya sekarang, di tengah reruntuhan bubble yang pecah berantakan ini, siapa yang bakal bertahan hidup? Apakah masih ada cara buat selamat dari badai churn rate 40% ini? Atau kita semua cuma tinggal nunggu giliran dipanggil malaikat pencabut nyawa bisnis buat bangkrut? Jawaban dari pertanyaan itu nggak sederhana, bro. Karena untuk bertahan di tahun 2026, lo nggak bisa lagi pakai cara main tahun 2023. Aturan mainnya udah berubah total 180 derajat. Dan kalau lo nggak siap mental buat denger fakta yang lebih pahit lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar industri ini, mending lo stop nonton atau baca ini sekarang. Tapi kalau lo masih sayang sama modal lo yang tersisa, kita perlu bedah lebih dalam lagi. Oke, tarik napas panjang dulu. Sekarang kita akan masuk ke ruang operasi. Kalau tadi kita bicara soal perasaan takut dan panik ngelihat ruko-ruko tutup, sekarang kita singkirkan dulu emosi menye-menye itu. Kita bicara pakai logika dingin, kita bicara matematika. Karena beda sama motivasi seminar bisnis yang berapi-api bikin semangat, matematika itu dingin. Dia nggak peduli lo punya mimpi apa, matematika nggak peduli lo punya cicilan berapa. Dan yang paling penting, matematika nggak pernah bohong. Ayo kita bedah profit and loss, atau laporan laba rugi bisnis laundry lo di tahun 2026 ini. Siapkan kalkulator mental lo, karena angka-angka yang bakal gue sebutin ini adalah alasan kenapa tidur lo nggak nyenyak belakangan ini dan sering kebangun tengah malam. Di dalam ruangan yang sering pura-pura enggak kita lihat sejak tahun lalu. Kenaikan PPN menjadi 12%. Ah bang, gua kan laundry kiloan kelas rumahan atau ruko kecil. Gua bukan PKP, gua nggak wajib pungut pajak ke pelanggan. Aman dong? Oke, bener. Lo mungkin nggak mungut pajak itu dari si Budi yang mau nyuci celana jeansnya. Tapi lo lupa satu hal fatal supply chain boss. Rantai pasok, kenaikan PPN 12% itu sifatnya sistemik, ngerembet kemana-mana. Supplier deterjen lo kena, distributor mesin cuci dan pengering lo kena, importir spare part mesin build up lo kena juga. Dan tebak siapa yang menanggung biaya kenaikan itu di ujung rantai distribusi? Benar banget lo yang nanggung semuanya. Coba lo cek faktur belanja deterjen premium lo bulan ini deh. Bandingkan sama harga tahun 2024 atau awal 2025. Naik kan? Biang parfum yang lo bangga-banggakan karena wanginya tahan lama itu, rata-rata bahan bakunya impor loh. Dengan fluktuasi kurs rupiah dan pajak impor yang menyesuaikan aturan baru, harga modal lo untuk chemical aja sudah merangkak naik setidaknya 8-12%. Itu baru sabun dan pewangi doang.
Belum plastik packing, belum isolasi, belum kertas struk termal. Perintilan kecil yang kalau diakumulasi diam-diam ngegerogotin omzet lo kayak rayap. Faktor kedua, dan ini yang sering jadi pembunuh berdarah dingin, listrik. Laundry adalah bisnis yang rakus energi, haus listrik. Di tahun 2026 ini, kebijakan penyesuaian tarif listrik non-subsidi makin ketat. Pemerintah lagi gencar-gencarnya memangkas beban subsidi energi. Kalau lo pakai daya bisnis menengah ke atas karena lo punya 5 atau 6 mesin heavy duty, tagihan listrik lo sekarang bukan lagi sekadar biaya operasional biasa, tapi udah jadi beban finansial yang bikin migrain. Kenaikan tarif dasar listrik per kWh mungkin kelihatannya kecil, cuma sekian rupiah, tapi coba kalikan dengan ribuan jam putaran mesin lo sebulan. Ya bos, deterjen naik, listrik naik, saya baru kok. Jangan tanya, pemilik properti juga manusia yang kena dampak inflasi, jadi ya mereka naikin harga sewa lah. Ini yang gue sebut sebagai cost push inflation dalam skala mikro bisnis lo. Biaya dorongan dari bawah yang maksa HPP atau harga pokok produksi lo melambung tinggi sampai ke atap. Nah, disinilah letak ironi yang paling tragis di industri kita sekarang. Secara logika ekonomi sehat, kalau biaya produksi naik, harga jual ke konsumen harusnya ikut naik kan? Itu hukum alam. Lo jual bakso, harga daging sapi naik, ya harga bakso lo naikin. Simple. Tapi apa yang terjadi di pasar laundry tahun 2026? Coba lo tengok kanan kiri ruko lo sekarang. Apa yang dilakukan kompetitor lo? Apakah mereka menaikkan harga? Enggak, bos. Mereka justru melakukan hal paling bodoh dalam sejarah bisnis perang harga. Spanduk kuning norak itu bertebaran di mana-mana kayak wabah. Cuci 5 kilo, gratis 1 kilo. Cuci kering setrika cuma 5.000 per kilo. Diskon member 50%. Gila nggak tuh? Lo sadar nggak apa yang sedang terjadi? Di saat biaya operasional mencekik leher, para pemain laundry ini justru membuang margin mereka demi volume. Mereka panik. Mereka ngelihat omzet turun dan reaksi impulsif mereka adalah banting harga biar rame. Rame sih rame, ruko lo penuh tumpukan baju kotor sampai ke plafon, mesin lo muter 24 jam nonstop, karyawan lo lembur sampai encok pinggangnya. Tapi pertanyaannya, duitnya ada nggak? Ini yang gue sebut the busy poor. Sibuk banget kayak orang penting, tapi miskin. Mari kita lihat data historisnya. Ini perbandingan yang bikin sakit hati. Tahun 2020 sampai 2022, itu era keemasan laundry kiloan modern. Saat itu, margin bersih atau net profit margin bisnis laundry yang dikelola dengan benar bisa nyentuh angka 30% bahkan lebih. Lo omzet 30 juta, lo bisa bawa pulang bersih 9 sampai 10 juta masuk kantong pribadi buat jajan. Itu angka yang seksi banget. Itu angka yang bikin banyak orang nekat ambil pinjaman bank alias ngutang buat buka cabang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi sekarang tahun 2026. Dengan struktur biaya baru akibat PPN 12%, kenaikan tarif listrik dan kegilaan perang harga yang maksa lo nahan harga jual supaya nggak ditinggal pelanggan, margin itu hancur lebur rata tanah. Data internal dari asosiasi dan laporan keuangan beberapa franchise besar menunjukkan tren grafik merah yang menukik tajam ke bawah kayak roller coaster. Hari ini, rata-rata margin bersih laundry kiloan sudah tergerus sampai di bawah 15%. Bahkan untuk pemain yang terjebak perang harga, margin mereka cuma sisa 7-8%. Bayangin bos, lo capek-capek ngurusin komplain pelanggan yang bawel, ngurusin mesin rusak, ngurusin karyawan yang keluar masuk, cuma buat margin 8%. Itu lebih kecil daripada imbal hasil beberapa instrumen investasi pasif yang lo nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal tidur doang. Lo omset 30 juta di tahun 2026. Yang lo bawa pulang bukan 10 juta lagi. Paling cuma 3 atau 4 juta. Dan ingat, 3 juta itu belum dikurangi biaya penyusutan mesin. Mesin lo itu ada umurnya. Setiap kali dia berputar, nilainya turun. Kalau lo nggak sisihkan uang buat beli mesin baru nanti, itu artinya lo sebenarnya lagi merugi, cuma lo belum sadar aja. Lo lagi memakan modal lo sendiri pelan-pelan, kanibalisme modal sendiri. Inilah yang gue sebut the silent killers. Pembunuh senyap, lo nggak bangkrut karena satu kejadian besar kayak kebakaran, atau dirampok maling. Lo bangkrut pelan-pelan, tergerus senti demi senti, sampai suatu hari lo sadar uang di laci kasir nggak cukup buat bayar tagihan listrik bulan depan. Grafik profitabilitas industri ini sedang terjun bebas. Dan kalau lo masih denial, kalau lo masih mikir, nanti juga membaik, ini cuma fase doang, lo sedang menggali kuburan bisnis lo sendiri lebih dalam. Fakta kerasnya adalah model bisnis laundry konvensional yang mengandalkan volume besar dengan margin tipis sudah mati di tahun 2026.
sudah tidak relevan, udah basi. Tapi tunggu dulu. Kalau emang industrinya sedang hancur lebur, kenapa masih ada segelintir pemain, sekitar 10-20% pemain top yang justru makin kaya raya di tahun 2026 ini? Kenapa mereka bisa tetap profitable padahal badannya sama? Apa rahasia yang mereka pegang dan lo nggak tahu? Apakah mereka punya tuyul? Atau mereka main curang alias pesugihan? Jawabannya bukan mistis dan bukan curang. Jawabannya ada pada pergeseran perilaku konsumen yang gagal lo baca. Konsumen tahun 2026 itu beda spesies dengan konsumen tahun 2020. Dan kalau lo masih melayani mereka dengan cara lama, ya jelas lo ditinggalin. Siapa mereka? Dan apa yang sebenarnya mereka cari kalau bukan harga murah? Kita akan bongkar habis profil penyelamat bisnis lo ini sebentar lagi. Jangan kemana-mana, karena ini kunci jawaban dari ujian yang lagi lo hadapi. Oke, tarik napas dulu. Serius tarik napas. Sebelum kita lari kencang membedah siapa sosok penyelamat bisnis lo di masa depan, kita perlu berhenti sebentar, ngerem dikit. Kita perlu lihat kaca spion. Gua mau ajak lo mundur sedikit ke belakang. Ingat nggak rasanya tahun 2018 sampai 2022? Gua menyebutnya sebagai golden era atau zaman keemasannya bisnis laundry kiloan. Waktu itu rasanya gampang banget cari duit kan? Lo taruh spanduk cuci kiloan Rp6.000, besoknya rak lo penuh sesak. Lo nggak perlu mikirin personal branding, nggak perlu pusing soal algoritma TikTok yang aneh, bahkan mungkin lo nggak perlu punya SOP yang ribet. Selama mesin lo muter, duit masuk. Kring-kring. Kenapa bisa begitu? Simpel, karena waktu itu supply dan demand belum rusak. Waktu itu jumlah orang yang butuh laundry jauh lebih banyak daripada jumlah outlet laundry yang tersedia. Gue kasih analogi biar makin nempel di kepala lo. Bayangin situasi di tahun 2019 itu kayak lo jualan es teh manis dingin di garis finish lomba lari maraton. Semua orang di sana capek, semua orang haus, tenggorokan kering kerontang. Lo nggak perlu teriak-teriak promosi pakai toa. Lo nggak perlu bikin es teh rasa matcha kekinian atau rasa keju aneh-aneh. Cukup es teh manis biasa, pasti ludes. Orang berebut mau beli. Itu kondisi pasar laundry beberapa tahun lalu. Nah, sekarang kita geser ke hari ini, awal tahun 2026. Situasinya sudah berubah total? Sekarang, lo masih jualan es teh manis yang sama, dengan resep yang sama, harga yang sama. Tapi lo jualannya bukan di garis finish maraton. Lo jualannya di tengah-tengah kebun teh. Paham maksud gue? Di kiri lo ada penjual teh, di kanan lo ada penjual teh, di depan lo pabrik teh. Dan parahnya, orang-orang yang lewat di situ, calon konsumen lo sebagian besar juga punya kebun teh sendiri di rumahnya alias mesin cuci canggih yang makin murah harganya. Terus lo bingung, kok sepi ya? Padahal es teh gua manis lo. Ya jelas sepi bos. Konteksnya sudah beda. Pertanyaannya adalah gimana ceritanya kita bisa bergeser dari garis finish maraton ke tengah kebun teh secepat ini. Siapa yang bikin pasar jadi sesak napas begini? Jawabannya menyakitkan, tapi lo harus dengar ini. Penyebab utamanya adalah fenomena yang gue sebut sebagai the rise of forced entrepreneurs atau kebangkitan pengusaha terpaksa. Coba kita buka data makro sedikit biar lo nggak bilang gue cuma ngarang cerita fiksi. Lo pasti ingat badai ekonomi tahun 2024 dan 2025 kemarin kan? Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka PHK massal yang gila-gilaan di sektor formal, terutama industri tekstil dan teknologi. Ratusan ribu Gen Z dan milenial kehilangan pekerjaan tetap mereka. Bye-bye gaji bulanan. Dan ini menciptakan efek domino psikologis yang ngeri banget. Bayangin posisi mereka. Mereka punya uang pesangon mungkin 50 juta, 100 juta, atau 200 juta. Tapi di sisi lain lapangan kerja formal lagi kering kerontang kayak gurun pasir. Bank Indonesia bahkan sempat merilis data kalau indeks keyakinan konsumen sempat nyungsep di pertengahan 2025. Orang takut belanja, tapi orang lebih takut lagi kalau nggak punya penghasilan. Di tengah kepanikan itu, psikologi FOMO atau Fear of Missing Out bekerja sangat jahat. Mereka melihat media sosial. Mereka melihat influencer bisnis yang teriak-teriak soal passive income dan bisnis autopilot. Dan apa bisnis yang paling sering digadang-gadang sebagai bisnis mudah, murah, dan pasti untung? Yak, benar sekali. Laundry. Narasi yang dijual selalu sama. Semua orang butuh baju bersih. Buka laundry pasti laku keras. Taruh mesin, rekrut karyawan, lo tinggal duduk manis kipas-kipas duit. Akibatnya, terjadilah ledakan jumlah pemain yang tidak sehat. Orang-orang yang tadinya karyawan dipaksa keadaan jadi pengusaha. Mereka buka laundry bukan karena punya passion melayani, bukan karena melihat masalah yang mau dipecahkan, tapi murni karena panik dan butuh memutar uang pesangon biar enggak habis dimakan rayap inflasi. Mereka lapah. Tetangga buka, gua buka.
Teman buka, gua buka. Mengkisi, mengkidu. Inilah yang bikin pasar lo di tahun 2026 ini berdarah-darah. Lo sekarang sedang berkompetisi dengan ribuan orang yang sekadar buka. Mereka rela banting harga sampai hancur-hancuran karena mereka nggak ngerti hitungan HPP atau harga pokok penjualan. Mereka cuma mikir cash flow harian buat makan hari ini, tanpa mikirin biaya penyusutan mesin atau maintenance. Mereka ini adalah zombie bisnis. Bisnis yang sebenarnya udah mati secara finansial, tapi masih jalan karena ownernya terus-terusan nyuntik dana pribadi atau makan tabungan sambil merusak harga pasar di sekitar mereka. Termasuk pasar lo. Gila nggak tuh? Jadi kalau lo merasa perasaan pelanggan gue 2 tahun lalu banyak, kok sekarang pada hilang ditelan bumi? Jawabannya bukan cuma karena daya beli turun, tapi karena pelanggan lo sekarang punya 10 opsi laundry baru di radius 1 km dari rumah mereka yang menawarkan harga tidak masuk akal. Ini realitas pahit di balik angka statistik BPS yang bilang jumlah UMKM naik drastis. Kuantitasnya naik, iya, tapi kualitasnya dipertanyakan. Tapi disinilah letak ironinya. Di tengah lautan zombie bisnis dan persaingan harga yang brutal ini, ingat kata-kata gue di awal tadi, ada 10-20% pemain yang justru santai-santai aja. Profit mereka malah naik di tahun 2026 ini. Mereka nggak ikut-ikutan perang harga sama para pengusaha terpaksa tadi. Mereka nggak jualan es teh di kebun teh. Mereka sadar kalau pasarnya sudah jenuh, jadi mereka berhenti jualan komoditas. Mereka sadar bahwa gelombang PHK dan pergeseran ekonomi 2024-2025 itu bukan cuma melahirkan pesaing baru, tapi juga melahirkan jenis konsumen baru. Konsumen yang cara pikirnya sudah berubah total gara-gara pandemi dan resesi bertahun-tahun. Konsumen yang muak dengan layanan standar. Siapa mereka? Apa yang ada di isi kepala mereka? Dan kenapa mereka rela bayar mahal ke laundry kompetitor lo tapi ogah melirik laundry lo yang harganya lebih murah? Ini bukan soal siapa yang lebih murah lagi. Ini soal siapa yang paling mengerti psikologi baru ini. Siap-siap dicatat, karena ini daging semua, bukan tetelan. Oke, tahan dulu. Gue tahu lo udah penasaran banget sama siapa konsumen jenis baru yang gue sebut tadi. Tapi sebelum kita lari ke sana, kita harus berani menatap satu fakta brutal yang jadi pondasi dari semua kekacauan ini. Kita harus bicara soal gajah di pelupuk mata yang sering banget diabaikan sama motivator bisnis atau franchise laundry yang cuma pengen jualan mesin doang. Lo bertanya-tanya, kenapa laundry lo sepi padahal harga udah lo banting sampai 5.000 perak per kilo? Kenapa promo cuci 5 gratis 1 lo dicuekin warga? Jawabannya bukan karena sabun lo kurang wangi, bukan karena setrikaan lo kurang licin. Jawabannya ada di dompet tetangga lo. Selamat datang di Realitas Makroekonomi 2026. Di mana masalah utamanya bukan pada kualitas layanan lo, tapi pada kematian daya beli kelas menengah. Coba kita zoom out sedikit, kita tarik data ke belakang. Kita semua ingat apa yang terjadi di 2024 dan 2025. Gelombang PHK di sektor tekstil, teknologi, sampai manufaktur. Inflasi bahan pokok yang pelan tapi pasti mencekik leher. Data Bank Indonesia dan BPS sejak akhir 2024 sudah memberikan sinyal bahaya yang nyata, penurunan jumlah tabungan di rekening di bawah 100 juta rupiah. Istilah kerennya, fenomena ini bukan sekadar angka di layar monitor. Ini adalah representasi dari target pasar utama lo. Pelanggan laundry kiloan itu siapa sih? Mereka bukan konglomerat. Mereka adalah mahasiswa, karyawan swasta, level staff, buruh pabrik, atau keluarga muda yang ngekos. Mereka ini adalah definisi dari, dan di tahun 2026 ini, kelompok inilah yang paling babak belur. Sekarang coba lo posisikan diri lo sebagai mereka. Gaji lo UMR, atau bahkan lo baru aja kena layoff dan sekarang kerja serabutan jadi freelancer atau ojol. Harga beras naik, biaya listrik naik, iuran BPJS naik. Di otak lo ada hierarki kebutuhan yang bergeser drastis. Ini yang gue sebut sebagai dulu di tahun 2019 atau 2022, laundry itu kebutuhan sekunder yang rasanya kayak primer. Kenapa? Karena lo sibuk kerja, lo punya sedikit uang sisa, dan lo beli masuk akal. Tapi hari ini, saat uang sisa itu hilang, apa yang pertama kali lo pangkas? Apakah lo akan berhenti makan? Nggak mungkin. Apakah lo akan berhenti beli kuota internet? Nggak bisa juga. Ini ironi tahun 2026. Data menunjukkan bagi kelas menengah bawah hari ini, kuota internet sudah naik pangkat jadi kebutuhan pokok setara beras. Kenapa? Karena tanpa internet, mereka nggak bisa cari kerja, nggak bisa dapat orderan ojol, nggak bisa jualan affiliate di TikTok. Internet adalah nyawa ekonomi mereka.
Jadi ketika dompet menipis, pilihannya tinggal dua. Beli paket data supaya bisa tetap cari duit atau bayar laundry supaya baju wangi. Jelas laundry kalah telak, KO ronde pertama. Mereka mulai berpikir realistis. Mesin cuci ada di rumah orang tua. Atau cuci tangan aja lah, sabun colek cuma 1.000 perak. Toh gue lagi nggak sibuk-sibuk amat karena orderan lagi sepi. Lo lihat benang merahnya? Matinya bisnis laundry kiloan di level akar rumput adalah gejala dari pergeseran alokasi dana masyarakat. Uang yang dulunya dialokasikan untuk kenyamanan atau jasa cuci, sekarang ditarik kembali untuk bertahanan atau makan dan internet. Gila nggak tuh? Lo bersaing bukan sama laundry sebelah, tapi lo bersaing sama Indomie dan Telkomsel. Dan inilah kesalahan fatal para pengusaha laundry pemula yang baru buka di 2025-2026. Mereka membangun bisnis dengan asumsi ekonomi tahun 2019. Mereka menghitung BEP atau break-even point dengan asumsi bahwa semua orang butuh laundry. Salah besar, bos. Orang butuh baju bersih? Iya. Tapi orang tidak harus bayar lo untuk mendapatkan baju bersih itu. Mereka bisa melakukannya sendiri. Laundry itu jasa outsourcing pekerjaan rumah tangga. Dan outsourcing cuma laku ketika kliennya atau pelanggan lo punya uang lebih dan sibuk. Sekarang target pasar lo, si kelas menengah bawah itu, punya banyak waktu luang karena kurang kerjaan tapi nggak punya uang. Lo mencoba menjual jasa penghemat waktu kepada orang-orang yang kelebihan waktu tapi kekurangan uang. Itu sama aja kayak lo jualan pasir di gurun Sahara. Nggak ada nilainya. Makanya jangan heran kalau lo lihat laundry-laundry yang target pasarnya mahasiswa atau buruh sekarang bertumbangan satu persatu. Mesin-mesin mereka dijual murah di marketplace barang bekas. Bukan karena mesinnya rusak, tapi karena ekosistem ekonominya yang sudah tidak mendukung model bisnis mereka. Ini pahit. Gue tahu ini pahit banget buat didengar, apalagi kalau lo baru aja investasi ratusan juta buat beli paket usaha laundry kiloan. Lo mungkin merasa dikhianati oleh keadaan. Lo merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tempat bersih, pelayanan ramah, harga murah, tapi tetap bangkrut. Tapi dengar gue baik-baik, ini bukan salah lo sepenuhnya. Dan lebih penting lagi, ini bukan akhir dari segalanya. Ekonomi memang bergeser, pasar massal memang sedang sekarat. Tapi ingat teaser gue di awal tadi, di tengah lautan kelas menengah yang tenggelam ini, ada satu pulau kecil yang justru makin tinggi daratannya. Ada sekelompok orang yang ekonominya justru kebal resesi. Bahkan pengeluaran mereka untuk gaya hidup di tahun 2026 ini justru naik. Mereka inilah yang gue sebut the new consumer atau konsumen jenis baru. Mereka nggak peduli harga 6.000 atau 10.000. Mereka punya masalah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar baju kotor dan mereka pegang uang cash yang siap mereka serahkan ke siapa saja yang bisa ngasih solusi. Pertanyaannya sekarang, siapa mereka? Dan yang paling penting, gimana caranya lo merombak total bisnis laundry lo yang lagi sekarat ini supaya berhenti mengejar zombie kelas menengah dan mulai melayani para raja kecil ini. Ubah mindset lo dari tukang cuci kiloan menjadi ahli perawatan tekstil. Di bagian terakhir ini, gue akan bongkar habis strateginya. Kita akan bedah siapa target pasar premium ini dan gimana cara pivot bisnis lo dalam waktu 30 hari sebelum modal lo habis terbakar. Oke, kita sudah sampai di ujung perjalanan. Tarik napas panjang. Sepanjang perjalanan cerita kita tadi, kita sudah membedah anatomi kehancuran daya beli di awal tahun 2026 ini. Kita sudah melihat data BPS yang menunjukkan pergeseran prioritas konsumsi dan kita sudah sepakat bahwa kelas menengah yang dulu jadi tulang punggung bisnis laundry kiloan, sekarang statusnya sudah berubah menjadi zombie ekonomi. Mereka masih berjalan, tapi dompetnya sudah mati. Jadi, sampailah kita pada vonis akhir. Sebuah kesimpulan yang mungkin pahit buat didengar, tapi obat yang manjur itu emang gak ada yang manis, bro. Vonis gue sederhana, membuka atau mempertahankan bisnis laundry kiloan generik dengan model perang harga di angka 6.000 atau Rp7.000 per kilo di tahun 2026 adalah tindakan bunuh diri finansial. Titik. No debat. Kenapa gue sekeras ini? Karena matematika tidak punya perasaan. Coba lo ambil kalkulator sekarang. Di tahun 2026 ini komponen biaya operasional lo sudah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga jual generik. Tarif listrik industri dan bisnis sudah mengalami penyesuaian. Harga deterjen dan bahan kimia pembersih naik mengikuti inflasi impor bahan baku. Belum lagi kalau kita bicara biaya sewa ruko di kota besar yang kenaikannya tidak peduli apakah bisnis lo untung atau buntung. Kalau lo memaksakan diri melayani pasar bawah yang sensitif harga, lo sedang terjebak dalam kompetisi race to the bottom. Lo berlomba-lomba memurahkan harga sampai ke dasar jurang.
Pemenangnya? Nggak ada. Pemenangnya adalah dia yang paling lambat bangkrutnya. Terus, apakah industri laundry mati total? Tentu tidak. Ingat apa yang gue bilang soal the new consumer. Uang itu tidak hilang dari peredaran, uang itu hanya berpindah tangan. Ada segmen pasar yang di tahun 2026 ini justru semakin kaya. Dan inilah satu-satunya sekoci penyelamat lo, diferensiasi ekstrim melalui jalur B2B atau premium care. Dengar baik-baik, ini blueprint penyelamatannya. Pertama, jalur B2B atau business to business, berhenti berharap pada tetangga kos-kosan yang nawar harga. Mulai ketuk pintu hotel budget, spa, klinik kecantikan, atau seragam pabrik. Di tahun 2026, banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan menutup divisi laundry internal mereka atau in-house laundry karena biaya maintenance mesin yang mahal. Ini celah emas. Mereka butuh vendor luar yang profesional, terikat kontrak, dan volumenya pasti. Margin per kilonya mungkin tipis, tapi volumenya raksasa dan pembayarannya terjamin kontrak hukum. Itu namanya cash flow yang sehat. Kedua, dan ini favorit gua, jalur premium care. Ubah total branding lo, copot spanduk laundry kiloan murah yang norak itu. Ganti dengan apparel wellness center atau professional textile care. Target pasar lo bukan lagi orang yang malas nyuci baju harian. Target pasar lo adalah kolektor sneakers, pemilik tas branded, pengguna stroller bayi mahal, dan mereka yang punya gaun pesta seharga motor. Data perilaku konsumen 2026 menunjukkan fenomena unik. Orang mungkin menahan beli baju baru, tapi mereka mengeluarkan uang lebih banyak untuk merawat barang mahal yang sudah mereka punya. Ini psikologi preservation of wealth. Mereka takut barang mahalnya rusak. Lo tahu berapa harga cuci satu pasang sepatu sneakers Hypebeast? Bisa 100.000 sampai 150.000 rupiah, bos. Itu setara dengan mencuci 20 kilo baju kotor di laundry generik. Usahanya jauh lebih ringkas, listriknya lebih hemat, dan margin profitnya bisa tembus 300 sampai 400%. Lo mencuci stroller bayi, harganya bisa 250.000, modalnya apa? Keahlian, chemical khusus, dan kepercayaan. Di level ini, lo tidak jual jasa cuci. Lo jual ketenangan pikiran dan asuransi aset. Konsumen premium di tahun 2026 tidak tanya berapa harganya, mereka tanya bisa bersih enggak dan aman enggak. Kalau lo bisa jawab iya, mereka gesek kartu tanpa lihat nominal. Jadi, call to action gue buat lo yang sekarang sedang pegang proposal franchise laundry, atau lo yang baru saja mau transfer DP mesin cuci karena tergiur omongan influencer soal passive income berhenti. Stop sekarang juga. Jangan terjebak FOMO. Jangan investasi hanya karena lihat teman lo buka laundry dan kelihatannya ramai. Ramai itu belum tentu profit. Antrian panjang itu bisa jadi tanda manajemen yang buruk, bukan omzet yang besar. Hitung ulang cost structure lo hari ini. Masukkan variabel kenaikan harga air, listrik, dan SDM tahun 2026. Bandingkan dengan harga pasar di radius 1 km dari lokasi lo. Kalau hasilnya minus atau impas, buang proposal itu ke tempat sampah. Tapi kalau lo siap untuk belajar skill baru, belajar treatment bahan kulit, belajar kimia tekstil, belajar negosiasi kontrak B2B, maka silakan maju. Tapi ingat, lo bukan lagi buka laundry. Lo sedang membangun perusahaan jasa perawatan tekstil profesional. Teman-teman, resesi atau perlambatan ekonomi di 2026 ini nyata. Dana darurat lo, tabungan pendidikan anak lo, atau uang pensiun orang tua lo yang lo pinjam buat modal bisnis, itu adalah nyawa. Itu pelampung lo di tengah badai. Jangan bakar pelampung itu cuma demi mengejar ego punya bisnis sendiri yang ternyata keropos. Jangan bakar uang lo di dalam mesin cuci yang bahkan tidak sanggup berputar menghasilkan laba. Jadilah investor yang cerdas, bukan spekulan yang nekat. Kalau lo merasa ini membuka mata lo dan menyelamatkan setidaknya satu orang dari kebangkrutan konyol di tahun 2026, tugas gue selesai. G kabut. Jaga cash flow lo, jaga aset lo,